Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan mencoba menyelesaikan suatu permasalahan sistem spring mass damper dengan menggunakan model Simulink. Di mana Simulink itu adalah salah satu fitur dari software MATLAB. Berikut adalah salah satu contoh permasalahan yang akan kita selesaikan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pertama-tama kita harus membuat free body diagram dari sketsa gambar ini, di mana gambar tersebut dapat dipisahkan berdasarkan dengan masanya, yaitu ada M1 dan M2. Gambar di bawah ini adalah gambar dari free body diagram yang sudah dipisahkan, yaitu untuk M1 dan M2, di mana tiap-tiap massa memiliki parameternya masing-masing. Pada massa 1 terdapat parameter K1, K2, D1, dan D2, di mana K itu adalah untuk spring dan D koefisien damper atau sering kita sebut dengan C. Dan pada massa 2 terdapat beberapa parameter juga, yaitu K2, D2, dan F. Tiap-tiap parameter untuk mempermudah perhitungan atau mempermudah memperoleh persamaan gerak, kita harus memiliki arah acuan pada arah yang diberi warna kuning ini. Jadi nanti gaya yang searah dengan arah acuan ini kita akan beri simbol dengan simbol positif, sedangkan gaya yang berlawanan akan menjadi negatif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gaya yang dipengaruhi oleh spring itu dirumuskan sebagai Fk sama dengan K dikalikan dengan delta X. Kemudian gaya yang dipengaruhi oleh damper sama dengan D dikalikan dengan delta X dot. Nah, setelah kita mengetahui free body diagram dari tiap-tiap massa, maka kita dapat menghitung persamaan gerak dari sketsa gambar yang akan kita selesaikan dengan model Simulink, di mana persamaan gerak tersebut dapat kita cari melalui tiap-tiap massa seperti pada free body diagram tadi. Seperti persamaan gerak 1, yaitu M1 dikalikan X double dot 1 sama dengan K2 dikalikan X2 min X1 ditambah D2 dikalikan X dot 2 min X dot 1 dikurangi K1 kali X1 dikurangi D1 kali X dot 1. Persamaan ini mengacu pada arah acuan yang tadi sudah dijelaskan, di mana persamaan dasarnya yaitu sigma F sama dengan M kali A atau total dari F sama dengan M kali A. Di sini M kali A adalah M1 dikalikan dengan X double dot 1. Seperti kita ketahui bahwa A itu sama dengan X double dot 1. Kemudian K2 dikalikan X2 min X1 itu merupakan gaya yang dipengaruhi oleh spring, yaitu K dikalikan dengan delta X-nya. Begitu juga dengan D2 dikalikan X dot 2 min X dot 1, yaitu adalah gaya yang dipengaruhi oleh koefisien damper, di mana Fd sama dengan D dikalikan delta X dot. Kemudian untuk persamaan gerak massa 2, yaitu M2 dikalikan X double dot 2 sama dengan F dikurangi K2 dikalikan X2 min X1 dikurangi D2 dikalikan X dot 2 min X dot 1. Ini juga mengacu pada arah acuan yang sudah dibuat. Misalnya, gaya F itu memiliki arah acuan
searah dengan arah acuan yang kita buat, maka F bernilai positif. Sedangkan K2 dan D2 itu akan bernilai negatif karena memiliki arah yang berlawanan dengan arah acuan yang telah kita buat. Setelah kita mendapatkan persamaan gerak dari free body diagram yang sudah kita buat, kemudian kita menentukan parameter yang ada untuk kita lakukan simulasi pada pemodelan Simulink. Kita beri contoh, yaitu untuk K1 sama dengan 3, K2 sama dengan 5, D1 sama dengan 6, D2 sama dengan 10, F sama dengan 10, M1 dan M2 sama dengan 2. Setelah kita menentukan parameter yang ada pada masing-masing massa, maka kita dapat melakukan pemodelan dengan menggunakan Simulink. Berikutnya kita akan membuka software MATLAB untuk mensimulasikan pada model Simulink. Nah, ini merupakan tampilan untuk software MATLAB. Pertama-tama seperti tadi parameter yang sudah kita tentukan, kita inputkan parameter-parameter tersebut di Windows Editor, di mana K1, K2, D1, D2, F, M1, dan M2 sudah kita tentukan. Selanjutnya setelah kita tentukan, kita dapat menyimpannya terlebih dahulu untuk dapat dilanjutkan pada proses pemodelan Simulink. Setelah disimpan, kemudian kita jalankan parameter tersebut agar parameter-parameter yang sudah kita tentukan dapat terekam dan muncul di workspace kita. Kemudian untuk masuk ke pemodelan Simulink, kita dapat menuju ke Home, kemudian New. Di sini ada fitur Simulink Model. Nah, kita pilih yang blank model. Oke, ini adalah tampilan awal untuk Simulink Model. Di sini saya sudah membuat contoh yang sudah siap untuk dilakukan proses running. Sebelumnya saya akan tunjukkan terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan tahap-tahapnya. Nah, ini adalah contoh dari model Simulink Spring Mesh Damper System dari permasalahan yang akan kita selesaikan. Kemudian kita masuk ke tahap-tahap proses pembuatan dari model Simulink-nya ini. Baik, di dalam persamaan gerak yang tadi sudah kita buat, itu terdapat parameter X double dot. Berarti nantinya dalam pemodelan Simulink kita akan membutuhkan 2 integrator untuk mendapatkan persamaan gerak yang sesuai dengan persamaan yang kita buat tadi. Nah, untuk membuat integrator kita dapat menggunakan fitur library atau kita juga dapat langsung mengetiknya di sini dengan namanya. Misalnya integrator kita dapat ketik sesuai yaitu integrator. Karena kita membutuhkan 2 integrator di tiap-tiap masanya, maka kita membuat 1 integrator lagi. Kita dapat membuatnya dengan mengkopinya, kemudian menghubungkan kedua integrator tersebut. Karena ada 2 massa, maka kita membutuhkan 2 integrator lagi. Ini. Oke, selanjutnya setelah integrator kita lihat ada
parameter apa saja yang kita butuhkan, yaitu ada K1, K2, D1, D2, F, M1, dan M2, di mana nilai F ini adalah konstan. F ini itu sebagai konstanta. Sedangkan ini semua adalah variabel-variabel yang tidak konstan, maka kita akan membuatnya dengan gain. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ada satu konstanta dan ada 6 gain yang kita butuhkan. Maka kita tinggal ketik saja di sini. Gain 1, kita copy saja sebanyak yang kita butuhkan. Kemudian kita membutuhkan suatu konstanta. Selanjutnya kita perhatikan faktor pengurangan dan penjumlahan yang ada di persamaan gerak yang akan kita buat. Dalam masa 1, kita memiliki faktor pengurangan dan penjumlahan, yaitu K2 dikalikan X2 adalah positif, K2 dikalikan X1 negatif, kemudian D2 dikalikan X.1 adalah positif. Maaf, D2 dikalikan X.2 adalah positif, D2 dikalikan X.1 adalah negatif, dan K1 dikalikan X1 adalah negatif, D1 dikalikan X.1 adalah negatif. Maka kita memerlukan faktor penjumlahan dan pengurangan, yaitu positif, negatif, positif, negatif, negatif, negatif. Maka di sini kita inputkan yaitu sum, kemudian kita atur dengan tipe yang rektangular, kemudian kita masukkan sesuai dengan persamaan gerak yang kita buat, positif, negatif, positif, negatif, negatif, negatif. Untuk mempermudah kita dapat melebarkan ini untuk persamaan gerak yang pertama. Kemudian kita lihat di persamaan gerak yang kedua, kita membutuhkan untuk F positif, K2 dikalikan X2 negatif, K2 dikalikan X1 positif, D2 X.2 negatif, dan D2 X.1 adalah positif. Berarti kita memerlukan positif, negatif, positif, negatif, positif. Sama caranya kita membuat sum, kita buat dengan tipe rektangular, ada positif, negatif, positif, negatif, positif. Ini untuk persamaan yang kedua.